guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Nisa. Ketemu lagi dengan aku. Kali ini kita akan membahas tentang Abdul Muiz Hasan, yaitu pahlawan asal Kalimantan Timur yang baru diajukan dan belum resmi menjadi pahlawan nasional. Baik, kita akan membahas tentang biografi Abdul Muiz Hasan. Abdul Muiz Hasan lahir di Samarinda 2 Juni 1924 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 November 2005 pada usia 81 tahun. Ia adalah seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940 sampai 1945 dan pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di bawah wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945 sampai 1949. Pada tahun 1940, ia mendirikan Rukun Pemuda Indonesia atau Rupindo dan ia menjadi ketuanya. Bersama dengan A.M. Satmaji, ia mendirikan lembaga pendidikan bernama Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat. Pada tahun 1942, ia bergabung di dalam Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia atau P3KRI untuk mewujudkan proklamasi negara Indonesia di Samarinda pada tahun 1945. Dan mendirikan Ikatan Nasional Indonesia atau INI cabang Samarinda yang bertujuan menentang pendudukan Belanda di Samarinda setahun setelahnya. Pada tahun 1947, ia menjadi ketua Pro Nasional sebagai koalisi organisasi yang mendukung Republik Indonesia dan menentang federasi yang dibentuk Belanda. Pada akhir tahun 1949, bersama Pro Nasional, ia menuntut kepada pemerintah lokal untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat atau RIS dan bergabung dengan RI Yogyakarta. Tuntutan tercapai dengan integrasinya Kresidenan Kalimantan Timur di wilayah Republik Indonesia pada tanggal 10 April 1950. Ia mengadakan Kongres Rakyat Kaltim pada 1954 untuk menuntut pembentukan Provinsi Kalimantan Timur supaya pembangunan lebih meningkat. Pada tahun 1956, tuntutan dipenuhi dan pada tanggal 9 Januari 1957, Kaltim resmi berdiri sebagai provinsi tahun 1960. Ia menjadi ketua Komisi Gabungan DPR, gotong royong, dan bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintahan Daerah dan RUU Pokok Agraria. Pada tahun 1962, ia menjadi Gubernur Kalimantan Timur kedua pada tahun 1964. Ia mencegah usaha pembakaran Keraton Kutai. Ke-9 Mula Warman tahun 1966. Ia berhenti sebagai gubernur dan menjadi pegawai di Departemen Dalam Negeri di Jakarta tahun 1968 hingga 1970. Ia kembali menjadi anggota DPR RI mewakili PNI. Pada tahun 1976, ia pensiun dari PNS dan berkiprah di bidang sosial kemasyarakatan serta menulis artikel dan buku hingga 2004 dan meninggal dunia pada 2005 dalam usia 81 tahun. Tahun 2018, sebuah kelompok pemerhati sejarah dan independen mengajukan usulan calon pahlawan nasional Abdul Muiz Hasan kepada Wali Kota Samarinda. Para sejarawan akademis dalam Seminar Nasional 2019 menilai Abdul Muiz Hasan layak diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai pahlawan nasional. Baik, kita masuk di perjuangan dan politik Abdul Muiz Hasan.
Pada Mei 1940, Abdul Muiz Hasan menggagas pembentukan organisasi kepemudaan yang berhaluan kebangsaan bernama Rupindo atau Rukun Pemuda Indonesia. Ketika berusia 18 tahun, ia bersama A.M. Satmaji mengaktifkan Neutral School sebagai Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat atau BPPR tahun 1942. Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, sementara Samarinda dan Kalimantan Timur belum bergabung dengan Republik Indonesia. Ia bergabung dalam gerakan DR Dr. Suwardi dan merencanakan proklamasi kemerdekaan di Samarinda. Kemudian ia bergabung melalui jalur pergerakan diplomasi dalam wadah partai politik lokal bernama Ikatan Nasional Indonesia atau yang biasa disebut dengan INI. Dan koalisasi organisasi bernama Front Nasional. Tahun 1946, ia mendirikan INI cabang Samarinda. Pada tahun 1947, ia ditunjuk INI menjadi Ketua Pronasional kedua organisasi yang bermarkas di Gedung Nasional Samarinda tersebut menyatakan sikap mendukung negara Republik Indonesia dan menentang kependudukan Belanda di Indonesia. Sikap ini bertolak belakang dengan 4 kesultanan yang ada di Kresidenan Kalimantan Timur, yang telah memilih bergabung dengan pemerintah Federasi Kalimantan Timur, bentukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hubertus Johannes van Mook. Federasi pernah menawarkan kedudukan sebagai delegasi dalam Bandung Federal Conference atau BFC, yakni Konferensi Federal Bandung yang digagas oleh Van Mook. Namun ia menolaknya karena konsekuen dengan sikap politik organisasi perjuangan yang non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan pengikutnya. Hasil konversi meja bundar pada tahun 1949 yang membentuk Republik Indonesia Serikat membuat Kalimantan Timur tergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Keadaan ini tidak memuaskan Front Nasional dan kaum Republikan, maka ia mempelopori tuntutan agar Kalimantan Timur keluar dari Republik Indonesia Serikat atau RIS dan berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tuntutan tersebut dipenuhi oleh pemerintah Federasi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat sehingga pada tanggal 10 April 1950 Kalimantan Timur resmi bergabung ke Republik Indonesia. Bersamaan dengan tuntutan integrasi Kalimantan Timur ke Republik Indonesia, Abdul Muiz Hasan sebagai Ketua Pronasional gencar mempropagandakan gagasan penghapusan swapraja atau kesultanan. Karena menurutnya sistem feodalisme tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang demokratis. Ia pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Sultan Kutai Kartanegara yang juga disaksikan oleh rakyat ketika Sultan Haji Muhammad Parikesit menyatakan proklamasi persetujuan Kerajaan Kutai Kartanegara yang bergabung ke NKRI pada tanggal 23 Januari 1950. Gagasan ini bertujuan agar setiap rakyat mempunyai persamaan hak dan menepati posisi di birokrasi sesuai kapabilitasnya tanpa diskriminasi berdasarkan status kebangsawanan. Ide ini terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan yang menghapuskan status daerah istimewa bagi Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan. Pada awal 1950, INI Kalimantan Timur melebur ke dalam Partai Nasional Indonesia atau PNI. Abdul Muiz Hasan terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Cabang Kalimantan Timur pada Februari tahun 1950. PNI sendiri merupakan partai politik berhaluan nasionalis yang terbesar pada Orde Lama. Ia menempati puncak pimpinan PNI Kaltim selama 9 tahun sejak
tahun 1950 hingga 1959. Setelah itu Dewan Pimpinan Pusat PNI mengangkatnya sebagai anggota Dewan Partai PNI. Pada tahun 1954, ia memobilisasi massa PNI dan rakyat untuk mengadakan Kongres Rakyat Kalimantan Timur. Kongres ini menyuarakan tuntutan pemberian status provinsi bagi Kalimantan Timur yang kala itu masih berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan Timur yang beribu kota di Banjarmasin. Perjuangannya berhasil dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang membagi Kalimantan Timur menjadi 3 provinsi. Di antaranya ada Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur resmi sebagai provinsi baru pada tanggal 9 Januari 1957. Baik, kita akan membahas tentang politik dari seorang Abdul Muiz Hassan. Abdul Muiz Hassan pernah menjadi anggota DPR. Pada waktu bersamaan dan jabatannya sebagai Kepala Perwakilan Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, pada Maret 1960, Abdul Muiz Hassan diutus oleh PNI untuk mewakili Kaltim di gedung Parlemen Pusat. Kala itu memang tidak ada aturan yang melarang pegawai negeri menjadi anggota atau terlibat di dalam partai politik. Pada masa demokrasi terpimpin, ia dipilih sebagai anggota DPR gotong royong periode 1960 sampai 1963. Jabatannya adalah sebagai Ketua Komisi D yang membidangi Departemen Pertanian dan Agraria, PU, Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Perindustrian Ringan dan Distribusi. Kapasitas kepemimpinan Abdul Muiz Hassan di Parlemen Pusat juga teruji dengan dipercayakannya jabatan Ketua Gabungan Komisi kepadanya. Komisi gabungan tersebut bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintah Daerah dan RUU Pokok Agraria sampai disahkannya menjadi UU. Kiprahnya sebagai anggota DPR RI Orde Lama hanya berlangsung 2 tahun karena pada pertengahan tahun 1962 pemerintah pusat menugaskannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Baik, jadi Abdul Muiz Hassan juga pernah menjadi Gubernur Kaltim pada tanggal 30 Juni 1962. Presiden Soekarno menetapkan Abdul Muiz Hassan sebagai Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Timur dengan keputusan Presiden nomor 260/M tahun 1962. Kemudian Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana melantiknya pada tanggal 10 Agustus 1962. Dalam sidang istimewa DPRD Kalimantan Timur, program pertama yang dihasilkannya adalah pendirian Universitas Kalimantan Timur pada tanggal 27 September 1962 yang berubah nama menjadi Universitas Mula Warman di Samarinda yang tengah berdiri sekarang. Pada tahun 1965, walaupun ia menggagas penghapusan sistem kesultanan, namun ia tidak membiarkan adanya gerakan radikal yang hendak menghancurkan keraton peninggalan Kesultanan Kutai di Tenggarong tersebut. Ia memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mengamankan bangunan keraton tersebut. Ia juga mengirimkan polisi Banjar ke Tenggarong untuk mencegah massa dan tentara suruhan Panglima Kodam 9 Mula Warman, Majen Suwaryo Padmodiwiryo yang hendak membakar keraton Kutai tersebut. Baik, selanjutnya ia pernah menjadi anggota DPR dan akhirnya pensiun. Pada tahun pertama Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno pada tahun 1968. Abdul Muiz Hassan diangkat sebagai anggota MPR, mewakili PNI. Keanggotaannya di MPR Orde Baru seolah menegaskan bahwa selama menjadi Gubernur Kaltim, ia memang tidak terlibat di dalam kegiatan politik pro PKI dalam hal ini. Dalam hal ini, rezim Orde Baru sangat ketat dalam mengeliminasi orang-orang yang tertuduh PKI
dengan hukuman pidana penjara dan eksekusi mati. Ia bekerja di Gedung Senayan itu selama 2 tahun hingga 1970. Selanjutnya, ia ditetapkan sebagai pegawai tinggi diperbantukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia pada tahun 1971 sampai 1976 untuk kemudian masuk masa persiapan pensiun. Lalu tibalah saatnya di mana Abdul Muiz Hasan diusulkan sebagai pahlawan, yaitu karena atas jasa dan pengabdiannya masyarakat Kalimantan Timur yang diwadahi Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari atau Lasaloka KSB mengusulkan kepada pemerintah untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi Abdul Muiz Hasan. Usulan ini dilakukan setelah seminar dan bedah buku Muiz Hasan dalam sejarah perjuangan dan revolusi di Kalimantan Timur. Pada tanggal 2 Juni tahun 2018 di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan kesimpulan bahwa Abdul Muiz Hasan memenuhi syarat sebagai calon pahlawan nasional. Dan juga nama Abdul Muiz Hasan juga diusulkan sebagai pengganti nama jembatan Mahakam Ulu di Samarinda. Wali Kota Samarinda menyetujui usulan ini, tetapi keputusan resminya merupakan wewenang dari Provinsi Kalimantan Timur tersendiri. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perbanyak ilmu, maka kamu akan beruntung. Bye-bye!